Halo, apa kabar? Udah lama kita nggak bikin video ya, gara-gara sibuk. Dan ini ada satu yang harganya murah dan rupanya saya baru nemu ya. Sudah saya order dari bulan 7 tahun 2025 dan tidak pernah dibuka. Jadi ini adalah wireless CarPlay. Android Autonya bisa nggak ya? Untuk mobil yang nggak bisa pakai wireless, jadi yang biasanya pakai kabel ya. Nanti kita coba di Ioniq 5. Nah, sebenarnya dulu udah ada, cuma harganya agak lumayan ya. Ini harganya murah banget ya. Saya lupa persisnya, tapi kayaknya cuma 100 ribuan atau kurang gitu. Makanya saya penasaran, pengen nyoba. Nah itu dia tuh, kelihatan ya. Cuma karena terlalu sibuk, jadi nggak sempat bikin videonya. Nih, wireless CarPlay dan Android Auto 2-in-1 adaptor. Jadi harganya udah murah banget nih guys. Nah, jadi ada beberapa cara sih untuk wireless. Salah satunya pakai dongle ini atau pakai Android stick ya, yang ada OS-nya. Kalau ini kan dia nggak pakai OS ya. Coba kita lihat. Nah, dulu sih kendalanya di kualitas suara ya guys ya. Cuma begini doang tuh. Oh, sorry, ini buat converter ya. Nah, ini aslinya nih. Kalau di Ioniq sih masih pakai yang model begini nih, nggak perlu converter. Tapi kalau mobilnya baru bisa di convert nih. Tuh, begini nih. Ini lumayan nih, harus ada di tas ya kalau sewaktu-waktu diperlukan. Bentuknya gini aja guys, nggak ada yang aneh ya. Tuh, ada tombolnya nih. Oke, kita lihat buku petunjuknya ya. Nah, ini ada buku petunjuknya. Oke, lampu indikator, function button. Tuh, dalam paketnya ada USB-C to A, USB to USB-C, dan ada lem, adhesive sticker opsional. Nggak ada ya stiker adhesif ya, makanya dibilang opsional ya. Tuh, nggak ada sih di sini. Buku manual. Kamu butuh WiFi Bluetooth enable di mobilnya. HP yang iOS 12, Android 11. Dan mobil yang support CarPlay dan Android Auto. Nanti kita coba dua-duanya ya. Nanti kalau untuk iPhone, saya pinjam iPhone istri saya. Nih guys, silahkan dibaca aja caranya. Nih guys. Oke, langsung kita tes aja di mobil ya. Oke guys, sekarang saatnya kita pasang ya. Nih berarti nggak perlu pakai tambahan karena masih pakai USB A ya, yang biasa tuh di yang sudut sebelah situ. Ini kita colok. Tuh guys, udah kecolok ya. Sebetulnya kalau begini agak beresiko kena tendang ya. Mungkin bisa pakai kabel. Nah tuh guys, tampilannya berubah langsung jadi begini guys. Please connect Bluetooth Smart Box. Oke, kita tes dulu pakai Android Auto ya. Pertama kita sambungkan Bluetooth dulu. Tuh ada Smart Box, kita pilih Smart Box. Oke, disuruh pair. Udah di pair. Nah, berubah guys pas kita pair ya. Kita tunggu apa ada perubahan. Oke. Di layar sini ada tulisan connecting to Android Auto ya. Kita pilih Android Auto-nya. Oke, itu berubah guys. Tunggu ya. Ini dia bilang di sini available. Oh, berhasil guys. Tuh. Cuma tampilannya agak jelek ya guys ya.
jadi otomatis tapi tampilannya agak jelek. Iya, kita coba bandingin dengan kabel ya. Kalau di kamera HP sih kayaknya nggak begitu jelas ya, bahwa ini agak resolusinya jelek, bagus-bagus aja ya. Tapi kalau aslinya agak jelek. Coba saya tes dulu pakai kabel ya. Nah ini kalau pakai kabel ya, tuh guys, pakai kabel ternyata kurang lebih sama aja tampilannya ya, kurang lebih sama ya. Oke, sekarang kita coba tes musik dulu ya. Oke, sekarang kita rubah ya guys. Oke, ketakutan utama saya itu di suaranya ya, yang berkurang kualitasnya. Tapi sih kalau didengar-dengar nggak terlalu jauh guys. Ya mungkin butuh waktu ya untuk membedakan antara pakai kabel dan yang pakai wireless. Tapi ini luar biasa ya, membantu sekali ya, kita nggak perlu pakai kabel tuh. Oke, sekarang saatnya kita pakai ini ya, iPhone ya. Kita coba deteksi dulu. Kita cari ya, wifi harus nyala ya guys. Nah ini dia, kan nanti koneksinya itu ada dua ya, Bluetooth sama wifi. Ini kita pasangkan, izinkan, lihat ya apakah berubah ya. Oke guys, itu dia muncul. Hubungkan. Oke, restart dulu. Oke guys, berhasil ya. Kita coba lagu lagi ya. Oke guys, kita coba sekarang pakai kabel ya. Tuh guys, kabelnya pendek ya. Kita coba.
tadi suaranya digedein aja ya supaya lebih jelas. Jadi sih gimana ya, mungkin ada perbedaan tapi dikit banget ya. Kalau kupingnya nggak terlalu sensitif sih nggak masalah. Jadi dongle ini bagus banget guys ya, terutama untuk mobil yang tidak punya fitur wireless ya. Jadi bisa wireless hanya bermodal 180.000. Ya separuh dari harga kabel lah ya, kabel yang bagus tentunya. Nah mungkin kekurangannya di Android Auto ya. Sebentar saya tunjukkan, ada Android Auto yang pakai ini nih. Nih guys, mungkin udah pernah nonton videonya ya, dia agak beda. Nah ini yang saya maksud tadi ya, kalau kita pakai iBox ya, ini karena nggak ada wifi-nya ya. Dia ada fitur Z-Link ini guys, nih Z-Link. Nah kalau kita pakai Z-Link ini di Android Auto dia bisa lebar. Coba saya nyalakan sekarang. Ini dia. Cuma memang kadang suka lemot ya koneksinya ya, tapi kita tunggu aja. Nah ini dia nih bedanya ya, kalau kita pakai alat ya, iBox, dia di Android Autonya bisa lebih lebar, dan menurut saya suaranya hampir mirip dengan kabel ya, nggak ada perubahan. Nggak tahu ya, yang pakai dongle kecil ini saya masih merasa ada perbedaan sedikit ya, meskipun mungkin bagi sebagian orang mungkin nggak terlalu terasa ya. Tapi menangnya ini kecil guys, dan koneksinya juga lebih cepat ya. Kalau ini agak lambat. Nah yang belum saya ketahui adalah kalau pakai ini apakah putus-putus atau tidak. Jadi sekian dulu video dari saya ya. Kalau kalian mau nyari yang 180.000, silahkan beli ini ya, rekomendasi sekali ya bagi yang nggak mau pakai kabel, koneksinya cepat baik Android maupun iPhone. Tapi kalau mau yang di Ioniq 5 ya khususnya ya, kalau di mobil lain saya nggak tahu, mau yang versi white begini mau nggak mau harus pakai yang iBox. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi di video berikutnya.